Eh, jadi kemarin kan tutornya sampai sampai distribusi yang discrete. Sekarang yang continue. Distribusi continue yang pertama itu ada distribusi uniform continue. Nah, distribusi uniform continue ini, oh ya kalau distribusi continue itu biasanya di soal dikasih tahu kalau dia tuh continue. Jadi eh, kelihatan gitu dia soalnya kayak gimana bentar. Langsung aja ke rumus-rumusnya. Yang pertama ada PDF atau fungsi kepadatan peluangnya. Nah, PDF-nya itu fungsi eh, fungsi kepadatan peluang. Yang pertama itu ada ini tulisannya fx atau juga bisa ditulisnya fx titik koma a koma b. Jadi a koma b ini parameter dari si uniform continunya itu. Nah, terus dia itu bentuknya adalah 1/b-a, 1/b-a, di mana X-nya itu kurang dari, lebih dari A dan kurang dari B. Terus 0 untuk X lainnya. Nah, terus ada rumus untuk nyari ekspektasi juga. Ekspektasi atau ekspektasi. Rumusnya itu ekspektasi X, atau bisa ditulis juga mu ya. Mu sama dengan A tambah B dibagi 2. Nah, terus kalau ekspektasi kuadratnya itu rumusnya adalah B kuadrat ditambah AB ditambah A kuadrat per 3. Terus untuk rumus ragamnya, ada ragam atau varians. Rumusnya adalah var X, atau bisa juga ditulisnya ini. Pasti ini, gue nggak tahu lupa bacanya gimana. Itu rumusnya adalah B min A kuadrat per 12 gitu. Nah, langsung aja ke contoh soalnya. Contoh soalnya, oke. Contoh soal. Ini gue mencoba untuk tidak zoom in, zoom out ya guys. Tetap di 100%. Jadi soalnya, bentar. Sebuah ballroom dapat disewa untuk sebuah acara yang lama waktu sewanya mulai dari 2 jam 2 jam sampai 7 jam. Misalkan X adalah rubah acak yang menyatakan lamanya lamanya waktu sewa yang punya distribusi uniform continue. Yang pertama, tentukan PDF-nya, PDF dari X. Nah, ini kalau di continue harusnya ketahuan ya, dikasih tahu gitu dia berdistribusi secara apa. Kali ini kan uniform continue. Atau uniform continue tuh kalau nggak salah ininya kayak gini, XU.
A, B. Jadi kalau misalnya ada soal ini X berdistribusi U, A, B itu uniform kontinu. Nah, untuk kan PDF dari X ini kan berarti diketahui dari soal ya tadi. Kalau A-nya itu rentang awalnya itu 2 jam, berarti A-nya 2, B-nya 7. Kita nyari fungsi densitas peluang atau PDF-nya itu ya tadi yang pakai ini 1 per B min A, berarti kan 1 per 7 dikurang 2, dikurang 2. Berarti 1 per 5. Nah, ininya rentangnya segini. Nah, ini 0 untuk X lainnya. Jadi gini PDF-nya. Nah, terus soal yang B itu tentukan peluang suatu acara berlangsung selama 4 jam atau lebih. Nah, kan di sini rentang X-nya itu kan 2 sampai 7 ya. Nih, di sini. Nah, sedangkan dia 4 jam lebih berarti bentar. Berarti kita nyari peluang P X lebih dari sama dengan 4. Karena berlangsung selama 4 jam atau lebih. Berarti kan lebih dari sama dengan 4. Nah, berarti integral batas bawahnya 4, batas atasnya 7. Karena ini batas ininya 2 sampai 7 ya. Jadi, ini kan kita nyari yang lebih dari sama dengan 4, berarti dari 4 sampai 7. Fx dx. Fx dx. Dimana Fx-nya ini kan kita tahu tadi 1/5. Berarti integral dari batas bawahnya 4 sampai 7 1/5 dx. Ya udah tinggal dihitung integralnya berarti jadi 1/5 x 7 4. Berarti kalau di ini jadi 7/5 min 4/5 ya. Jadinya 3/5 gitu. Itu jawabannya. Terus ini ada soal lagi bentar. Kenapa di Zoom Nanda? Oke. Oke. Oke, ini yang kedua. Kedua itu jumlah pengunjung dalam suatu gedung diketahui paling sedikit 400 dan paling banyak 600 dengan menganggap X adalah peubah acaknya adalah peubah acak yang menyatakan jumlah pengunjung dan ternyata. Nah, si X ini adalah peubah acak yang menyatakan jumlah pengunjung dan ternyata punya distribusi dan ternyata punya distribusi uniform dalam interval 400, intervalnya itu 400,600. Nah, yang soal pertama itu tentukan peluang jumlah pengunjung paling sedikit 550 orang. Paling sedikit 550 orang. Nah kan nih berarti kan yang ditanya itu Fx lebih dari sama dengan 550 karena kan paling sedikit 550. Nah, kan diketahui berarti ini A, B-nya ya. A-nya itu 400, B-nya itu 600. Dan penyelesaiannya itu berarti kan ini kalau Fx lebih dari sama dengan 550 itu sama aja 1 dikurang Fx kurang dari 550.
Berarti bisa jadinya ini kan 550 dikurang 400 per 600 dikurang 400. Nah, ini apa namanya? 600 sama 400 ini B min A. Sedangkan kalau yang ini itu 550-nya kan batas ininya, yang paling sedikitnya sama 400 itu di soal tadi paling sedikit 400. Jadi 550 dikurang 400. Berarti ini 1 min 150 per 200. Berarti 1 min 3/4 ya. Berarti hasilnya 1/4 gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Dan mau Ada nggak? tanya, Apa? itu kalau misalnya yang nomor satu yang B dikerjain pakai cara yang 2A bisa kah? Harusnya bisa. Bentar. Berarti ini jadi 1 min PX kurang dari 4 ya. Ini. Harusnya bisa sih. Coba kalau dicoba. 1 dikurang. Berarti kan ini. Berarti kalau kurang dari 4. Dari batasnya 2. Nyampe 3 ya harusnya. Bisa. Ya nggak sih? 2 sampai 3. Harusnya 1/5 DX. Kalau misalnya ini berarti 1 dikurang. Kalau ini 1/5 berarti 3/5 dikurang 2/5. Jadinya 1 dikurang 1/5. Bentar. 1/5 dikurang 2 sampai seper 7 masih kan? apa? 2 sampai Tetap 7. sampai tetap sampai 7. 2 sampai 7. Kalau 7 kurang 2 5. 5/5 1. Enggak ya? Enggak. Enggak. Atau sampai 4 ya? Kayaknya sampai 4 deh. PX kurang dari 4, jadi ini 4 dikurang 2, jadi 2/5. 1 min 2/5 berapa? 5 dikurang 2, 3. Iya, bisa. Berarti ini bentuknya jadi 1 dikurang peluang X kurang dari 4, batasnya dari 2 sampai 4, soalnya batas awal X-nya kan dari 2 sampai 7. Tapi ini kan kurang dari 4, berarti 2 sampai 4 aja. Terus diintegralin, disubstitusikan 4/5 dikurang 2/5, jadi 2/5, 1 dikurang 2/5, 3/5. Sama. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Dan mau nanya lagi. Apa? Bentar, gue masih nggak mudeng P sama F tuh beda kah? Sama F. Ada yang bisa bantu jawab nggak? Gue juga bingung sebenarnya. P itu kan peluang. Tapi F itu, bentar. Bentar ya. F itu fungsi. P. hmm, Bentar. Kita ke P. Kayaknya ada di prestasi. P2. Kayaknya harusnya kayaknya intinya sama deh. Nah, oh. Soalnya yang di materi P2 tuh ada kan fungsi masa peluang itu tulisannya fx sama dengan p, x sama dengan x gitu. Ada juga di fungsi sebaran peluang atau kumulatifnya tuh eh fx sama dengan px. Jadi kayaknya harusnya sama deh. Kalau buat nulis di jawabannya ya. Tapi kalau misalnya ditanyanya yang ini yang 1A itu 1A kan dari ininya fx itu ya fx ini. Harusnya sih gitu. Harusnya. Kenan. Oke, mari kita ke apa terus nih distribusi normal. Bisa keluar nggak ya? Gue belum belajar cara baca tabel lagi. Tapi kita juga nggak suka kepikat tabel sih tadi. Oke, lanjut ada distribusi normal. Distribusi normal. Distribusi normal ini
Nah, hmm, Kayaknya yang waktu itu ada di Stardust juga ya. PDF-nya itu, bentar. Rumus, rumus PDF-nya itu fx sama dengan 1 per, gue nggak tahu, bacanya sigma, kalau nggak salah ada sigma akar 2pi E pangkat min setengah dikali sama X min mu per sigma dikuadratkan. Gitu. Nah, terus keterangannya itu, keterangan dari ininya, X itu kubah acaknya, terus untuk mu-nya itu rata-rata, terus ini sigma itu standar deviasi, terus ya pi itu ya konstanta sama E juga pi 3,14 sekian. Terus kalau E itu 2,72828. Oke. Nah, kalau nggak salah kalau distribusi normal tuh ada ininya ya, apa grafiknya yang bentuknya kayak lonceng itu. Sini fx, terus di sini x bentuknya gini. Jadi nanti dibagi dua di sini itu mu, terus di sini nanti ada ini ada mu min sigma. Nah, yang bagian sini itu mu plus sigma. Di PDF sih gini ya. Terus kalau di distribusi normal itu dia ada variabel acak normal terstandarisasi. Di mana ini itu rumusnya itu pakai variabel z, x min mu, ya kan mu per sigma. Atau ekivalen sama x sama dengan mu ditambah z dikali sigma. Nah, di mana kalau misalnya x itu kurang dari mu, berarti z-nya negatif. Sedangkan kalau x-nya lebih dari mu, berarti z-nya positif. Sedangkan kalau x sama dengan mu, z-nya 0. Nah, terus untuk rumus nilai harapannya atau ekspektasi itu rumusnya ekspektasi x sama dengan mu. Kalau ekspektasi x kuadrat itu sama dengan sigma kuadrat ditambah mu kuadrat. Terus untuk ragamnya, ragam itu adalah itu var x sama dengan sigma kuadrat. Gitu. Nah, langsung ke contoh soal aja. Soal. Contoh soalnya berat bayi yang baru lahir rata-rata 3.200 gram dengan simpangan baku. Simpangan baku itu sama aja standar deviasi. Simpangan baku 300 gram jika berat bayi berdistribusi normal, tentukan berapa persen
bayi yang beratnya kurang dari 2.700 gram. Jadi kan diketahui dari soal kalau miunya itu 3.200 ya. Karena di soalnya itu tadi kan rata-rata 3.200 gram. Berarti miunya 3.200. Terus simpangan ininya, standar deviasinya itu 300. Terus kita tahu X-nya itu 2.700 nih. Beratnya kurang dari 2.700. Terus yang ditanya itu adalah peluang dari X kurang dari 2.700. Kita nyari dulu nilai Z. Nilai Z-nya itu berarti kan X min mu per eh, sigma. Berarti kan 2.700 dikurang 3.200 per 300. Hasilnya itu kalau dihitung min 1,67. Nah, ini pakai tabel distribusi normal. Ya, berarti kan kalau nyari P Z kurang dari 1 min 1,67 sama dengan 0,5 dikurang P min 1,67 no. Ini 0,5 ini ngeliat di tabel. Ini tuh ngeliat di tabel ya guys. Jadi ya ini di tabel hasilnya segini. Tabel di PDF kan harusnya 0,475. Kalau dijadiin persen jadi 4,75%. Ada pertanyaan? Dan gue mau nanya deh, Apa? ini kalau misalkan nanti ada soal di apa jarang ya di soalnya itu Apa? disebutin kayak soalnya itu berdistribusi apa, kayak jarang ya. Kalau continue disebutin, harusnya kata Bu Kori kan waktu itu juga dikasih tahu tuh. Kalau continue biasanya di soal dikasih tahu kalau dia distribusi misalnya normal, distribusi gamma, distribusi apa. Tapi kalau discrete nggak harus Oh, tahu ciri-ciri dari distribusinya. oh Kalau kayak yang continue negatif gitu-gitu ya. Apa yang negatif apa? tuh? Kayak yang negatif apa Iya negatif binomial negatif gitu-gitu. Pokoknya harus kalau kata pakai Bu Kori waktu itu kalau continue selalu dikasih tahu dia berdistribusi secara ini. Tapi kalau misalnya discrete nggak dikasih tahu. Gitu. oke deh. Thank you. Oke. Oke, lanjut ya berarti ke distribusi gamma. Bentar. Juga ada distribusi gamma. Oke, distribusi gamma ini dia ada fungsi gamma. Fungsi gamma. Dimana fungsi gamma itu rumus ininya. Ini kayak R ya, tapi dia tuh gimana ya nulisnya ya? Pokoknya gini, R tapi kayak dia tuh tegak gitu. Itu namanya kayaknya gamma harusnya. Gamma theta itu integral dari 0 sampai hingga X pangkat alfa min 1 Bejir. Bentar.
Masuk nggak suara gue? Masuk. Masuk, Nan. Oke. Bentar ini. Lah, anjir, nge-stuck di sini berarti. Pangkat X ini fungsi gamanya pangkat X dx. Terus untuk nyari gamma n-nya itu faktorial n-1 faktorial. Nah, terus untuk rumus distribusi gamanya, rumus apa sih, Nan? Gamma tuh, oh ya, apa namanya? eh apa apa sih ini bentuk lain nama distribusi? Kalau di soal itu gini, alfa beta X berdistribusi ini tuh kayak yang ini tuh bentuk ini namanya dibacanya berdistribusi gamma alfa koma beta karena gamma ini punya parameternya 2 alfa sama beta. Nah, distribusi gamanya itu berarti ada PDF sama CDF-nya lagi, di mana PDF-nya itu rumusnya fx sama dengan ini 1 per alfa pangkat beta dikali sama gamma beta X pangkat Yang beta iPhone min ini udah 1. belum? Nan? Apa? Yang iPhone ini. Kenapa? Udah, Bentar. udah. Oke. Oke, E pangkat min X per alfa rentangnya ini. Dari 0 sampai tak hingga. Terus 0 untuk X lainnya. Nah, terus ya ini. Berarti nyari gamma beta bisa pakai gamma N yang di sini. Atau di sini sih tulisannya ada juga beta. Gamma beta sama dengan 0 sampai tak hingga Y pangkat beta min 1 pangkat min Y dy di mana betanya lebih dari 0. Oke, terus ke CDF-nya. CDF-nya itu buat fx sama dengan integral dari 0 sampai x 1 per alfa pangkat beta gamma beta T pangkat beta min 1 pangkat min T per alfa dt. Sebenarnya sama aja, tapi ini pakai variabelnya T. Itunya sama kayak PDF-nya. Nah, terus untuk rumus nilai harapannya atau ekspektasi X-nya itu ekspektasi X sama dengan alfa dikali beta. Kalau ekspektasi X kuadratnya itu alfa kuadrat kali beta kuadrat ditambah alfa kuadrat beta. Nah, untuk varians X-nya, var X-nya itu rumusnya var X sama dengan alfa kuadrat beta. Gitu. Langsung aja ke contoh soal. Contoh soal nomor 1. Oke. Gue cuma nulis 1 soal dong sih dari PDF-nya. Misalkan ubah acak X berdistribusi gamma dengan parameter alfa sama dengan 3 dan beta sama dengan 2. Hitunglah peluang ketika X bernilai lebih dari 4. Dari 4. Oke. Berarti kan diketahui dari soal itu alfanya 3, betanya 2. Ya udah berarti kan kita nyari fungsi densitas peluangnya dulu atau fungsi kepekatan peluangnya atau fx. Berarti kan gini, 1 per
alfa pangkat beta tadi berarti kan 3 pangkat 2, gamma beta berarti gamma 2, X pangkat beta min 1, betanya 2 min 1, terus pangkat min X per alfa berarti min X per 3 ya. Terus 0 untuk X lainnya, ini yang ini 0 X sampai tak hingga. Ya udah bentar. Berarti kan kita nyari gamma 2-nya dulu ya dari ini. Kita nyari gamma 2, berarti kan 2 min 1 faktorial. Dapat 1 faktorial jadi 1. Terus 3, berarti dapat fx-nya itu 1 per 9, karena 3 pangkat 2. X pangkat 2 min 1 kan berarti X pangkat 1 atau X aja. Terus pangkat min X per alfa per 3 gitu. Dapat fx-nya segini ya. Nah, yang ditanya itu kan di soal peluang dari X lebih dari 4. Berarti kan dari 4 sampai tak hingga 1 per 9 X pangkat min X per 3 dx. Nah, ini pakai integral parsial ya. Apa namanya? Ini 1 per 9-nya bisa dikeluarin. Terus, ini kalau di integral parsial berarti misal U-nya itu X. Ya kan? U-nya X, DU-nya dx. Terus dv-nya itu pangkat min X per 3 dx. Ya, V-nya itu berarti min 3 pangkat min X per 3. Berarti kan ini 1, kan ini UV berarti X dikali min 3 pangkat min X per 3 dikurang sama integral V du. Berarti kan ini min ketemu min jadi plus integral 3 pangkat min X per 3 dx. Ini berarti jadi 1/9. Ini min 3 X pangkat min X per 3 atasnya ini sampai ini dikurang sama ini kalau diintegralin jadi 9 min X per 3 atasnya dari ini sampai ini. Ini kalau di ini tinggal perhitungan integral aja ya. 0 tambah 12 pangkat min 4 per 3. Terus yang ini dikurang 0 kurang 9 min 4 per 3. Dapat 12 ditambah 9 berarti 1/9 dikali 21 pangkat min 4 per 3. Dapat, kalau misalnya dihitung angkanya jadi 0,615. Gitu. Ada pertanyaan nggak untuk distribusi gamma? Ada tapi ini out of topic banget. Apa? Gue nggak ngerti ini kan di dv sama dengan pangkat min X per 3 dx. Cara nyari V-nya gimana sih? Gue tanya Gimana? cara nyari terus turunin. Apa-apa? Ini kan di dv sama dengan pangkat min X per 3 dx kan. Nyari Cara V-nya. nyari V-nya ya Integral dari soalnya ini. diturunin. Integral dari ini. Pangkat min X per 3 dx. Harusnya iya kan itu. Iya cuy. Karena dv ini kan turunannya. Nah, kita nyari naikannya berarti integral. Dv-nya itu kan yang didapat dari sini. Kan yang diketahui di integral pasnya tuh U sama dv ya. U sama dv. U sama dv. Nah, du-nya kan berarti tinggal turunan dari U-nya. Sedangkan V-nya itu naikan dari dv-nya. Berarti integral dari ini. Gitu. Oke. Oke. Oke, berarti Ini aman ya. mau tanya, Apa? itu yang rumus gamma 2 itu gimana? Kok bisa tiba-tiba jadi faktorial kan? Itu yang tadi di atas. Bentar. Nih. Nah nih. Yang gamma N. Nah, tinggal disubstitusi aja. Kan gamma 2. Berarti jadi 2 min 1 faktorial. Jadi 1 faktorial. Jadi 1. Gitu. Alah, berarti bukan pakai yang gamma B itu ya? Bukan. Lebih Yang gamma B buat gampang apa? ini aja. Nggak tahu ya. Soalnya ini kan dari PDF kelompoknya ada ini. Tapi
pakai yang gamma N aja karena sama aja kan ya gitu. Oke, Mas, makasih. gue ngelihat soal-soal sih selalu pakai gamma N ini ya kalau misalnya ngerjain soal yang gamma gitu. Oke, Semoga soalnya semudah tutor loh. amin. Walau ya, amin deh. Bentar ya. Selanjutnya ada distribusi beta. Distribusi beta ini dia kayak bukan sama kayak distribusi gamma sih, tapi dia parameternya juga alfa sama beta. Ya, maksudnya parameternya sama 2 alfa sama beta, tapi intervalnya 0 sampai 1. Oh iya, iya. Kalau gamma kan tadi dia intervalnya dari 0 sampai tak hingga ya. Kalau si beta ini dari 0 sampai 1 aja. Nah, ini fungsi beta atau fungsi B. Si B alfa koma beta. Ini rumusnya adalah B alfa koma beta ini integral dari 0 sampai 1 X pangkat alfa min 1, 1 min X beta min 1 dx. Terus di sini di bawahnya ada B alfa koma beta sama dengan gamma alfa dikali gamma beta per gamma alfa plus beta. Dimana gamma Z itu yang kata ini gamma N. Misalnya gamma N sama dengan N min 1 A faktorial. Oke. Kita masuk ke PDF-nya. PDF dari sini ini itu ya fx sama dengan 1 per B alfa koma beta ini, yang ini. Terus X pangkat alfa min 1 dikali 1 min X pangkat beta min 1. Dimana batasnya dari 0 sampai 1. Terus 0 untuk X lainnya. Terus fungsi ada nilai harapan. Nilai X-nya itu cara nyarinya ekspektasi X sama dengan alfa per alfa ditambah beta. Kalau ekspektasi X kuadratnya itu ya agak panjang ya. Ekspektasi X kuadratnya itu alfa dikali alfa tambah 1 per alfa ditambah beta tambah 1 dikali alfa tambah beta. Terus kalau variansnya atau var X-nya itu adalah var X sama dengan alfa beta per alfa tambah beta kuadrat dikali alfa tambah beta tambah 1. Gitu. Nah, langsung ke contoh soal aja lah ya. Contoh soalnya, bentar. Contoh soal nomor 1. Sebuah, bentar, aku pengen mempersingkat soalnya. Sebuah distributor mesin penyimpan 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 penyimpanan curah eh kan dia menampung persediaan dan diisi penyimpanan curah dan diisi setiap setiap hari Senin. Oke. Setiap hari Senin. Oke. Yang menarik bagi pedagang pedagang nggak pedagang tersebut adalah proporsi persediaan tetap persediaan yang terjual seminggu persediaan yang terjual seminggu selama
observasi berminggu-minggu distributor menemukan bahwa proporsi ini dapat dimodelkan dengan distribusi beta dengan alfa sama dengan 4 dan beta sama dengan 2. Tentukan peluang bahwa pedagang jelek banget tulisannya kecil, bahwa pedagang grosir akan menjual setidaknya 90% persediaan bensinnya pada minggu tertentu. Kan diketahui ya di soal kalau dia berdistribusi beta. Distribusi beta berarti cara jawabnya itu ya beta. Kan tadi diketahui bahwa B alfa, betanya itu kan jadi B alfanya itu 4 ya tadi sama 2. Berarti ini gamma 4 dikali gamma 2 per gamma 4 tambah 2. Gitu. Nah, terus kan gamma 4 ini kalau dijabarin pakai gamma N jadi 4 min 1 faktorial ya. Ini 2 min 1 faktorial. Terus ini 6 min 1 faktorial. Ya kan? Ini kan alfa 4 tambah 2 kan 6. Nah, berarti kan 4 min 1 faktorial jadi 3. 3 faktorial itu berapa? 3 kali 2 kali 1. Terus kalau yang 2 kurang 1 jadi 1. 1 faktorial yang 1 per ini. 6 dikurang 1, 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini kan bisa dicoret. Berarti kan 1 per 20. Nah, terus fungsi fx-nya itu kan dia tadi 1 per B alfa beta ini. Berarti kan 1 per 20 ya. Ya. Terus X pangkat alfa min 1 berarti 4 min 1. 1 min X pangkat beta min 1. 2 kurang 1. Berarti kan ini jadi 20. Ini kan 1 dibagi 1 per 20 jadi 20 ya. Terus X pangkat 3. 1 min X pangkat 1. Nah, untuk rentangnya dari 0 sampai 1. Ya udah, karena yang ditanya itu kan tadi setidaknya 90% persediaan bensinnya dijual. Berarti kan F dari X lebih dari sama dengan 0,9 ya kan. 0,9 itu kan 90% maksudnya. Berarti kan dari 0,9 sampai 1 karena batas X-nya itu sampai 1. 20 X pangkat 3 dikali 1 min X dx. Berarti kan ini dikeluarin nih 20-nya bisa karena dia konstantan 0,9 1 X pangkat 3 dikali 1 X pangkat 3 terus X pangkat 3 dikali min X jadi X pangkat 4 dx. Berarti kalau ngitung integralnya jadi 20 ini jadi X pangkat 4 per 4 ya integral dari yang ini. Terus ini X pangkat 5 per 5. Ini 1 sampai 0,9. Berarti kalau pokoknya di total ini dihitung integralnya kayak biasa dapat 0,08. Tuh, ada pertanyaan? Distribusi beta. Nan, tahu batasnya sampai 1 tuh dari mana? Karena distribusi beta memang batasnya sampai 1. Kalau gamma kan tadi bedanya sama yang gamma dia tuh kalau yang gamma itu nih, yang gamma itu dia 0 sampai tak hingga. Bentar, nih 0 X sampai tak hingga. Kalau yang beta ini 0 sampai 1. Jadi dia cuma sampai memang sampai 1 batas atasnya. Makanya tadi ini 0,9 sampai 1 doang ngitung integralnya. Gitu. Oke, kasih Nan. Oke. Bentar. Lanjut ke ke sini ya.
Lanjut ke distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial. Nah, distribusi eksponensial ini langsung langsung aja ke PDF-nya. PDF-nya itu, oh ya, kalau eksponensial itu dia parameternya itu kok apa sih, theta fx sama dengan 1 per theta pangkat min x per theta, di mana x lebih dari 0 sama theta lebih dari 0. Terus ini 0 untuk x lainnya. Terus untuk CDF-nya, biar rumus CDF-nya itu fx sama dengan 1 min pangkat min x per theta. Terus untuk rumus x-nya itu x sama dengan theta, sedangkan x kuadratnya itu adalah theta kuadrat. Untuk var x-nya juga sama, jadi var x-nya adalah theta kuadrat. Langsung ke contoh soal aja. Bentar. Contoh soal. Misal mengubah acak Y berdistribusi eksponen dengan parameter theta sama dengan 3. Hitung peluang Y bernilai lebih dari 2. Oke, berarti kan ini dia kita nentuin PDF-nya dulu, itu kan berarti 1 per theta pangkat min Y per theta ya. Berarti kan jadi 1 per 3 pangkat min Y per 3. Mana Y-nya lebih dari 0. Terus 0 untuk X lainnya. Nah ya udah, berarti kan kita nyari peluang untuk Y lebih dari 2 ya. Berarti kan ini gue pakai yang ini, yang 1 dikurang P, Y kurang dari sama dengan 2. Berarti kan jadi 1 integral dari 0 sampai 2. Karena dia kan lebih dari 0. Mulainya dari 0 sampai kurang dari sama dengan 2, berarti sampai 2. Maka 1/3 pangkat min Y per 3 dy. Berarti kan kalau integral dari 1 ini bisa dikeluarin dulu, 0 sampai 2 min ini min Y per 3 dy. Integral dari itu jadinya adalah 1 dikurang 1/3 kali min 3 min Y per 3. 2 sampai 0. Jadi ini tinggal substitusi aja ya. 1 ditambah. Kan berarti jadi pangkat min 2/3 min 1. Hasilnya adalah pangkat min 2/3. Gitu. Ada pertanyaan? Oke. Oke, lanjut ke distribusi kontinu terakhir, itu ada distribusi Chi-square. Nah, besok boleh bawa, boleh. Memang disuruh pakai kalku kan? Itu jangan lupa bawa kalku, guys. Distribusi. Gue juga mau kalau itu. Kalkulator kalkulator itu buat apa deh? Buat hitung yang mana? Apa? Kalkulator buat ngitung yang mana deh? Yang hitung kayak perkalian atau nya dan lain-lain. Enggak.
Bener, Dit. Oke, distribusi chi-square ini kita langsung ke PDF-nya. Sebenarnya distribusi chi-square gue juga masih agak kurang mudeng ya. Dia bagaimana? Nah, dia itu di PDF-nya itu bentuknya 1/2 pangkat V per 2 gamma V per 2 X. X pangkat V per 2 min 1 dikali E pangkat min X per 2, di mana X-nya lebih dari 0. Terus ini 0 untuk X lainnya. Dan terus kalau CDF-nya itu CDF-nya FXV itu 1 per gamma V per 2. Ini gimana bacanya gue nggak tahu, kayak bentuk Y gitu. V per 2, X per 2 untuk X lebih dari 0. Terus ekspektasinya itu rumusnya adalah V. Terus kalau X, bentar. Ekspektasi X kuadratnya adalah V kuadrat ditambah 2V. Sedangkan var X-nya adalah 2V. Oke, ke contoh soal. Contoh soalnya, contoh soalnya gue juga ngambil dari itu, dari PDF juga. Nah, contoh soal ini cuma satu yang gue tulis. Bentar. Adalah apa arti X berdistribusi X square atau X square 8, tuliskan PDF-nya. PDF-nya berarti kan ini V-nya 8 ya. V-nya itu 8. Berarti kan kalau nentuin PDF-nya ya berarti Fx sama dengan yang tadi 2 pangkat V per 2 berarti 8 per 2. Gamma dari 8 per 2. X pangkat V per 2 berarti 8 per 2 min 1. Pangkat min X per 2. Berarti kan ini 1/2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4. Ini jadi gamma 4. Yang ini jadi X pangkat 3 karena 4 min 1. Terus ini pangkat min X per 2. Berarti kan ngitung gamma 4 sama kayak tadi. Sama yang kayak gamma sebelumnya. Berarti kan ini jadi 16. Terus ini 4 min 1 faktorial X pangkat 3 pangkat min X per 2. Berarti jadi berapa? 1/16 dikali 6. X pangkat 3 pangkat min X per 2 jadinya 1/96 X pangkat 3 pangkat min X per 2 gitu. Berarti nulis PDF-nya, nulis PDF itu harus kayak gini ya, yang pakai 0 X lainnya. Berarti ini 1/96 X 3 pangkat min X per 2 jika X lebih dari 0 dan 0 untuk X lainnya gitu. Itu ada pertanyaan? Wah. Oke. Oke, kita lanjut ke distribusi yang kontinu-kontinu. Udah selesai, kita lanjut materi pertemuan 6. Itu ada momen sama fungsi pembangkit momen. Nah, momen ini bentuknya itu mu aksen K. Mu aksen K atau bacanya mu K aksen. Mu kan gini, aksen K sama dengan ekspektasi X pangkat K. Gitu. Oh ya, ini kalau
X yang diambil itu di sekitar titik asal. Sekitar titik asal ada juga mu K tanpa aksen itu, terusnya ekspektasi X min mu pangkat K. Ini kalau X-nya di sekitar nilai tengah. Lanjut aja ke fungsi pembangkit momen ya, karena momen sama fungsi pembangkit momen kayak satu ituan. Soalnya gabung aja sama fungsi pembangkit momen atau FPM. PM tuh ditulisnya MXT atau bisa juga MT sama dengan ekspektasi E pangkat TX. Nah, untuk soalnya, oke, kita langsung ke sifat-sifatnya dulu deh, baru ke soalnya ngambil yang Latsol kemarin ya. Bentar. Sifat-sifat FPM. Yang pertama, jika Y sama dengan AX plus B, berarti fungsi pembangkit momen MYT itu adalah ekspektasi E pangkat TY kan. Nah, terus tinggal berarti dapatnya itu jadinya adalah E pangkat BT kali MX AT. Tuh, kalau yang kedua itu MCXT itu, ini CX itu maksudnya C konstanta, jadinya MX dari CT. Terus yang ketiga ada MX plus CT sama dengan E pangkat CT dikali MX T. Gitu. Gitu. Ini kan kalau dijabarin yang MYT ini kan jadi MAX plus B ya. Gitu. Oke, kita lanjut ke ada deh satu lagi sifatnya. Jika M X tambah A per B T sama dengan E pangkat AT per B dikali MX T per B. Oke. Lanjut ke Latsol. Ini kan Latsolnya ada 9, mau dibahas nomor berapa guys? Yang soal kemarin itu yang 9 nomor. Mau dibahas nomor berapa? Yang belum maju nomor berapa aja deh. Yang belum maju nomor berapa ya? Lupa. Kayaknya 6 sampai 9 nggak sih? Atau pilek kecil. Statistika, matematika, bentar. Kita lihat grup. Kayaknya iya deh, 6 sampai 9. Iya. Berarti yang belum maju aja ya? Oke. Jadi dari nomor 6 sampai 9 ya. Oke, 6, 7, 8, 9. 4 soal. Oke. Oke, kita kemana? Sini. Balik. Kita ke soal nomor 6. Soal nomor 6 itu adalah suatu peubah acak Y punya PDF atau fungsi, soalnya sih fungsi densitas. Fungsi densitas
densitas sebagai berikut, SBB sebagai berikut. Itu FY sama dengan pangkat Y, di mana Y kurang dari 0 dan 0 untuk Y lainnya. Kebiasaan pakai X lain. Oke, soal yang pertama itu adalah tentukan ekspektasi pangkat 3Y per 2. Nah, berarti kan kalau ekspektasi pangkat 3Y per 2 itu kan dia berarti MY 3 per 2. Benar nggak? Benar. Ini yang tadi apa namanya? Sama aja kayak pangkat T TY kan. Kan ini bentuknya kalau di ini tuh jadi bentar. Ini sih. Ini jadi pangkat TY, di mana berarti TY-nya itu kan 3 per 2, berarti MYT. Berarti jadinya MY 3 per 2. Ya udah, berarti kan kita nyari MY 3 per 2. Udah, MY 3 per 2 berarti 3 per 2 itu integral dari minus tahingga sampai tahingga pangkat TY dikali FY. DY. Nah, tadi kan di soal itu Y kurang dari 0. Berarti kan batas terakhirnya 0. Berarti dari minta hingga sampai 0. Pangkat Y-nya jadi pangkat 3 per 2Y dikali pangkat Y. FY-nya itu di soal pangkat Y, DY. Berarti kan ini kalau di iniin bisa dikali ya. Ini ditambah 3 per 2 ditambah 1. Jadi pangkat 5 per 2Y. Kok jauh banget Y-nya? Pangkat per 2. 5 per 2 DY berarti jadinya kita pakai permisalan itu U-nya adalah 5 per 2Y, DU-nya itu 5 per 2 DY. Berarti kalau DY sama dengan 2 per 5 DU, ya kan? Iya. Berarti kan ini dari integral minta hingga sampai 0. Integral minus hingga sampai 0 dari pangkat U, karena ini di ituan misalnya jadi U, DY-nya diubah jadi 2 per 5 DU gitu. Terus berarti kan 2 per 5 bisa dikeluarin ya. 2 per 5 bisa dikeluarin. Ini pangkat U kalau di integral jadi tetap pangkat U dari 0 sampai minta hingga. Berarti ini jadi 2 per 5. Pangkat 5 per 2Y disubstitusi lagi U-nya berapa dari 0 sampai minta hingga. Terus 2 per 5, berarti ini kalau disubstitusi jadi pangkat 5 per 2 dikali 0, kurang pangkat 5 per 2 kali minta hingga. Berarti kan ini jadinya 2 per 5, pangkat 0 itu kan 1 min 0 ya. Jadi 2 per 5. Gini, hasil dari ekspektasi pangkat 3Y per 2 adalah 2 per 5. Terus untuk soal B-nya itu, soal B-nya adalah tentukan FPM bagi Y. Goblok. Kecil. Bentar ya. Kita, mana sih tanda pindah? Oke. Kita pindah ke sini. Berarti kan kita nyari MYT ya atau MT. Itu ya udah tinggal minta hingga sampai tahingga pangkat TY atau YT bisa FY sama dengan FY DY. Berarti kan ini batasnya juga sama jadi minta hingga sampai 0 ya. Dari pangkat Y T dikali pangkat Y DY. Berarti kan ini jadi ini batasnya tetap sama pangkat Y plus TY ya kan. Ini kan kalau apa pangkat dikali itu jadi tambah. Terus ya udah kita misalin lagi juga. Kita misalkan U-nya itu Y tambah TY. Berarti DU-nya adalah 1 tambah T DY.
Berarti kalau DY-nya jadi berapa? 1/1 tambah T DU, ya kan? Nah, ya udah berarti kan kita ituin 1/T tambah 1 integral dari min 0 hingga sampai 0 pangkat U DU. Berarti kan ini jadi 1/T tambah 1 pangkat U dari ini minta hingga sampai 0. Ini sama kayak tadi di substitusi dulu U-nya berarti 1/T tambah 1 pangkat Y tambah TY dari minta hingga sampai 0. Berarti ini jadi 1/T tambah 1 pangkat 0 ditambah T dikali 0 dikurang pangkat minta hingga ditambah T dikali minta hingga. Berarti ini jadinya 1/T tambah 1 dikali 1 min 0. Jadinya adalah 1/T tambah 1, di mana T tambah 1 tidak sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke soal C-nya adalah tentukan varians dari Y. Nah, varians dari Y ini kan rumus varian sendiri. Varian Y itu kan berarti ekspektasi Y kuadrat dikurang ekspektasi X. Kok X sih? Ekspektasi Y kuadrat kan. Berarti kan kita perlu nyari ekspektasi Y kuadrat sama ekspektasi Y dulu. Jadi kita cari dulu ekspektasi Y. Ekspektasi Y ini sama aja mu aksen 1. Ya, mu aksen 1 atau ini momen yang tadi diituin. Nah, nyarinya itu adalah turunan dari MYT. Turunan dari fungsi pembangkit momennya, di mana T sama dengan 0. Berarti kan jadinya D per DT turunan dari 1 per T tambah 1. Di mana T-nya sama dengan 0. Berarti turunan dari ini kan 1 per T tambah 1 kuadrat. Di mana T-nya sama dengan 0. Ya udah substitusi aja T-nya jadi 0. Berarti kan min 1/1. Ya, jadinya min 1. Dapat ekspektasi X-nya. Ekspektasinya adalah min 1. Sekarang nyari ekspektasi Y kuadrat. Berarti kan dia mu aksen 2. Sama aja, berarti dia turunan kedua, D kuadrat per DT kuadrat dari FPM-nya. Mana T-nya juga 0, berarti kan D kuadrat per DT kuadrat dari 1 per T plus 1 ya. Ya, mana T-nya sama dengan 0. Nah, ini turunan keduanya itu adalah 2 per T tambah 1 pangkat 3. Dimana T sama dengan 0, tinggal disubstitusi aja. Berarti jadi 2/1. Jadi 2. Nah, udah berarti dapat varienya 2 dikurang 1 dikuadrat. Enggak. 2 dikurang min 1 dikuadratkan. Berarti 2 dikurang 1. Jadi 1. Dapat. Ada pertanyaan buat soal nomor 6? Aman. Oke. Bentar ya. Kita lanjut ke soal nomor 7 ya. Soal nomor 7 itu misalkan MT atau FPM sama dengan 1/6 pangkat T ditambah 2/6 pangkat 2T ditambah 3/6 pangkat 3T. Disuruh tentukan yang pertama ekspektasi Y. Udah. Berarti ya udah ekspektasi Y itu sama aja kayak tadi. Ekspektasi Y sama dengan mu aksen 1 sama dengan D per DT atau turunan dari FPM-nya, di mana T sama dengan 0. Jadi berarti turunan dari soal ini, di atas tadi ini,
Itu turunannya langsung aja lah ya tulisnya. Jadi turunannya adalah 1/6 E pangkat T ditambah 4/6 E pangkat 2T ditambah 9/6 E pangkat 3T T sama dengan 0. Yaudah ini disubstitusi aja. Nolnya ke T-nya berarti kan 1/6 ditambah kan jadi E pangkat 0 semua ya. E pangkat 0 itu kan 1. Semua ini pangkat 0 jadi 1 ya udah 1/6 ditambah 4/6 tambah 9/6 jadi 14/6 atau 7/3 gitu. Terus soal ke B-nya itu soal ke B-nya adalah variansi Y. Ya udah, berarti kan variansi itu kan kita perlu ekspektasi Y kuadrat sama ekspektasi Y. Ekspektasi Y kita udah dapet nih, 7/3. Berarti kita tinggal nyari ekspektasi Y kuadratnya dulu. Ekspektasi Y kuadrat, ya kayak tadi juga, mu 2, mu aksen 2, berarti kan turunan kedua dari FPM-nya, dari MT-nya, mana T-nya 0, berarti tinggal hasil itunya adalah 1/6 E pangkat T ditambah 8/6 E pangkat 2T ditambah 27/6 E pangkat 3T. T-nya sama dengan 0, berarti kan tinggal disubstitusi jadi 0 lagi, berarti jadi 1 ya, 1/6 ditambah 8/6 ditambah 27/6. Jadinya 36/6, hasilnya 6. Yaudah, berarti kan dapat varinya adalah 6 dikurang 7/3. Salah. 6 dikurang 7/3 dikuadratkan kan. Jadi 6 dikurang 49/9. Dapat hasil akhirnya 5/9. Tuh. Terus soal ke C-nya itu apa? Oh iya, ini 1 oh. Bentar. Hmm. Oke, soal yang ke C-nya sebenarnya gue masih bingung juga sih benar atau enggak jawabannya. Soal yang ke C-nya itu distribusi peluang Y. Peluang Y. Mana kan MYT itu kan ekspektasi pangkat TY ya. Terus ini kalau ini jadi Y pangkat TY dikali PY. Kalau dia, oh ya, itu bentuk MT-nya, bentar, kita patas lagi bentuk. Bentuk FPM ini, yang ini tuh dari distribusi apa ya? Ya apa ya? Lupa. Distribusi uniform nggak sih? Masalah deh distribusi uniform. Iya, dia dari distribusi uniform. Berarti kan ya sama dengan dia semua itu. Jadi kan di sini MT-nya itu kan yang 1/6 pangkat T ya. MT-nya soalnya itu 1/6 pangkat T ditambah 2/6 pangkat 2T ditambah 3/6 pangkat 3T. Dimana gini itu 1, 2, 3. Ya kan? Ini ada 1, 2, 3. Terus Y sama dengan 1 itu berarti PY sama dengan 1 itu 1/6. Nih, terus yang Y sama dengan 2 itu kan PY sama dengan 2-nya adalah 2/6. Terus yang 3 juga 3/6. Nah, ini MT sama dengan ekspektasi pangkat TY. Ya kan berarti dari sigma dari Y sama dengan 1 sampai 3, pangkat TY dikali PY.
Jadi kan ini sama aja ya berarti. E pangkat T dikali P1 tambah E pangkat 2T dikali P2 ditambah E pangkat 3T dikali P3. Berarti kan ini sama aja 1/6 E pangkat T ditambah 2/6 E pangkat 2T ditambah 3/6 E pangkat 3T. Nah, berarti di distribusi peluang Y-nya itu PY sama dengan 1/6 untuk Y sama dengan 1, 2/6 untuk Y sama dengan 2, 3/6 untuk Y sama dengan 2/6 untuk Y sama dengan 3, dan 0 untuk Y lainnya. Gitu. Tuh, ada pertanyaan untuk soal nomor 7. Nomor 7 kan ya? Iya, nomor 7. Ada pertanyaan. Yang mana ya? Oke, nomor 8 itu soalnya jika FPM dari X berbentuk MT sama dengan 1/T dikali E pangkat 5T min E pangkat 4T, di mana T-nya tidak sama dengan 0. Soal yang pertama adalah hitung peluang X-nya 4,2 sampai 4,7. Nah, berarti kan kita tahunya MT-nya atau FPM-nya. Nah, berarti kita harus tahu dulu bentuk FPM ini dari distribusi apa. Nah, FPM-nya itu kalau dilihat dari tabel sakti ya, itu dari distribusi uniform. Bentuknya itu gini, E pangkat BT min E pangkat AT per B min A dikali T. Sama kan? Kalau misalnya B-nya itu 5, A-nya itu 4 nih dari soal. 5 kurang 4 kan 1 di bawahnya. Jadi T, 1/T. Sama gitu. Berarti ini FM-nya dari distribusi uniform. Nah, karena diketahui dari distribusi uniform, kita nyari PDF-nya dulu. Dimana 1/B min A. Berarti 1/5 min 4. Sama dengan 1. Nah, ya udah ngitung peluang dari 4,2 sampai 4,7 itu. Ini cacing apaan? Cacing dari integral dari 4,2 sampai 4,7 1 dx, karena fx-nya atau pdf-nya adalah 1. Ya udah, tinggal disubstitusi aja lah, 4,7 dikurang 4,2 kalau diintegralin kan jadi 0,5. Hasilnya segitu. Terus untuk soal B-nya adalah hitung itu ekspektasi X dan varian X-nya. Kan ini harusnya pakai L'Hopital ya. Baca-baca yang L'Hopital aja. Nah gitu deh. Ini kalau ekspektasi X, kalau ini eh, kalau ini versi manual bukan dari FPM-nya, itu tinggal rumus dari uniformnya aja. Jadi dapat 5 tambah 4/2 jadi 9/2 4,5. Tapi kalau varian X-nya berarti B min A kuadrat per 12. Jadi 5 min 4 pangkat 2 per 12. Jadi 1/12. Nah, tapi kalau misalnya di soalnya kan sebenarnya melalui FPM-nya atau melalui ini si magnet momen yang dari soal ini. Kan dia T itu kan kalau misalnya dijadiin itu kan yang tadi kan yang pakai mu itu, yang mu aksen 1 sama mu aksen 2 yang pakai turunan-turunan itu. Kalau misalnya bawahnya T itu kan kalau di substitusi 0 kan nggak bisa. Terus kemarin kan ibunya ngasih PDF yang pakai L'Hopital tuh. Nah, itu pakai L'Hopital ya, guys. Kalau FPM-nya itu bawahnya T gitu.
Nah, pelajarin dah L'Hopital gimana, gue juga belum belajar soalnya. Oke. eh Nomor 8 gitu, ada pertanyaan nggak? Nanda mau tanya, Apa? itu yang varians pernya 12 itu dari mana, Nan? Ini dari rumus uniform. Pokoknya rumus varians uniform itu B min A pangkat 2 per 12 gitu. Jadi Oh, memang rumusnya. 12-nya pasti per 12 ya? Heeh. Tapi ini kalau ngitungnya versi dari distribusi ya. Kalau misalnya disuruhnya dari FPM yang tadi pakai L'Hopital L'Hopital itu. Karena kan Oke. di soalnya dia per T. Tuh. Oke. Lanjut ke Makasih, Nan. soal terakhir. Nomor 9. Diketahui FKP dari ubah acak X adalah sebagai berikut. Fx sama dengan 1/2 pangkat min X per 2, di mana X-nya lebih dari 0 dan 0 untuk X lainnya. Ini berapa? Oke, soalnya yang pertama untuk yang untuk A-nya itu FPM-nya dicari. Oke, bentar. Jadi kan FPM-nya itu, bentar. FPM itu berarti kan dia mau baca X berarti MXT ya. Sama dengan min hingga sampai hingga pangkat TX dikali FX DX ya kan. Berarti tinggal substitusi aja. Ini kan di soal X-nya lebih dari 0, berarti 0 sampai hingga. Pangkat TX-nya tetap dikali FX-nya adalah 1/2 pangkat min X per 2 DX. Ya udah, ini 1/2-nya bisa dikeluarin jadi konstanta. Terus ini 0 sampai hingganya, berarti kan nih pangkat TX sama pangkat min X per 2 bisa disatuin ya. Jadi T min, bentar. T min 1/2 X dx. Nah, ini integral kayak biasa aja. Terus ini dimisalin dulu. Caranya saya integralnya dimisalin. U-nya itu T min 1/2 X. Du-nya berarti T min 1/2 T min 1/2 dx ya kan. Nah, ya udah tinggal diituin aja. Berarti kan dx, kalau dx-nya itu jadi 1 per T min 1/2. Dx-nya jadi 1 per T min 1/2 du, ya kan. Nah, berarti kan ini 1 dikali 1 per T min 1/2 integral 0 sampai hingga pangkat U du. Nah, ini berarti kan jadinya 2 dikali T kan 2T. Terus ini 2 dikali min setengah itu jadi min 1. Terus ini pangkat U diintegralin tetap pangkat U dari 0 sampai hingga. Terus disubstitusi untuk ininya si pangkat U-nya jadi pangkat berapa tadi? TX min setengah X ya. Integralnya dari 0 sampai hingga. Berarti tinggal diselesain aja. Ini disubstitusi jadi 0 min 1 berarti 0 min 1 berarti dapat min 1/2T min 1. Dibalik jadi 1/1 min 2T. Di mana 1 min 2T tidak sama dengan 0. Tuh. Oke. Itu nyari FPM-nya ya. Soal keduanya itu adalah yang B. Itu ekspektasi X dan varian X. Sama kayak tadi berarti yang pakai pakai turunan dari MX-nya, dari MXT-nya. Berarti kan ini dia D per DT. Benar. Insya Allah gampang. D per DT dari MXT.
dimana T-nya sama dengan 0. Berarti kan D per DT dari 1 per 1 min 2T ya. Tadi MXT-nya kan kita dapat segini. T sama dengan 0, berarti kan ini turunan dari ini adalah, ya kita harus belajar turunan lagi, belajar, gue kadang lupa. T sama dengan 0 ya, T sama dengan 0, berarti tinggal substitusi aja. Ini kan 1 min 2 kali 0 berarti 0. 1 min 0, 1. Berarti 1 kuadrat juga 1, berarti hasilnya 2. Ekspektasi X-nya adalah 2. Nah, untuk nyari varians X-nya itu kan kita perlu ekspektasi X kuadrat, berarti nyari ekspektasi X kuadratnya dulu. Sama kayak tadi, pakai yang turunan kedua, berarti dari MXT-nya, T-nya sama dengan 0 juga, langsung aja dapat hasil turunan keduanya adalah 8 per 1 min 2T pangkat 3. Dimana T-nya itu sama dengan 0. T-nya sama dengan 0, berarti ini juga sama, 8 per 1 min 2 kali 0, 1 pangkat 3, berarti 8. Nah, untuk nyari variansnya berarti var X sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurang ekspektasi X dikuadratkan. Berarti jadinya 8 min 2 kuadrat, jadi 4 gitu. Terus soal kecilnya adalah peluang X lebih dari 3. Nah, peluang X lebih dari 3 ini kan bisa juga dikerjain 1 min peluang X kurang dari sama dengan 3 ya. Kenapa ngerjainnya pakai yang ini? Karena kalau misalnya pakai yang X lebih dari 3, kita nanti integralnya tuh batasnya dari 3 sampai tak hingga. Jadi mendingan pakai yang ini. Jadi ini dari 0 sampai 3. 1 min integral dari 0 sampai 3. 1 per 2 pangkat min X per 2. Ini fx dx maksudnya. Fx-nya kan tadi ini dari soal. Nah, berarti ini ya udah. Ini integral seperti pada umumnya ya. Berarti 1 per 2 dikeluarin 0 per 3 pangkat min X per 2 dx. Terus ini dimisalin juga. Misalnya U itu pangkat min X per, bukan, salah. Min X per 2 itu U-nya. Terus DU-nya berarti min 1 per 2 dx. Berarti kalau dx-nya itu jadi berapa? Min 2 DU ya? Ya, min 2 DU. Berarti kan jadinya 1 min 1/2 dikali 0 pangkat sampai 3 pangkat U dikali min 2 DU. DU. Oke. Berarti kan ini ketemu min jadi plus ya. 1 plus 1. Ya, 1 plus 1 ini kan 1/2 dikali min 2 tuh ini bisa dicoret. Ini pangkat U-nya tetap 3 sampai 0 berarti 1 ditambah integralnya pangkat min 3 min X per 2. Salah, min X per 2 dari 3 sampai 0 berarti 1 tambah pangkat min 3 per 2 dikurang pangkat 0. Berarti ini jadinya pangkat min 3 per 2. Ada pertanyaan? Ini kan pangkat 0 jadi 1, 1 min 1, 0. Gitu. Ada pertanyaan enggak? Ini sih soal yang kemarin itu begini dari nomor 6 sampai 9 ya. Oke. Habis ini yang Dan gue habis mau jam nanya deh, apa? ini yang A itu Yang pangkat TX-nya dapat dari mana deh? memang rumus MXT gitu. Bentar. Rumus MXT itu kan dia ekspektasi pangkat TX ya. Ya kan? Nah, ekspektasi X kalau ekspektasi X doang itu kan rumusnya kalau nyari pakai integral itu integral dari min tak hingga sampai tak hingga pangkat X dikali fx dx. Ya udah karena dia pangkat TX, berarti kan ekspektasi pangkat TX itu jadinya min tak hingga sampai tak hingga integral pangkat TX dikali fx dx gitu. Oke. Terus gue mau Ya. nanya juga deh, ini misalkan ini materinya Bentar. Salah. Bentar. Nah, ini bukan pangkat X, maksudnya X. Maksudnya ekspektasi X itu kan integral dari X kali fx. Berarti kalau ekspektasi dari pangkat TX, berarti pangkat TX kali fx gitu.
Ya, nanya apa lagi? Oke, oke. Ini tadi misalkan diketahui FPM-nya nih. Terus tadi kan Heeh. kita harus nyari itu distribusi apa dari FPM-nya. Yang nomor berapa dah? Yang nomor ini nih, ini nomor 8, nomor 8. Ini kan FPM dari ini kan 8. 1 per tab dikali pangkat 5T dikurang pangkat 4T, itu kita harus apa nyari tahu itu distribusi apa gitu ya. Iya, karena kita kan mau nyari peluang nih. Peluang itu kan, ya peluang itu kan dari sesuatu distribusi kan. Berarti kita harus lihat model MT-nya dulu atau FPM-nya itu dia distribusi apa. Nah, baru kita bisa nyari PDF-nya atau fungsi kepadatan peluang atau fungsi kepadatan peluangnya atau fungsi masa peluang kalau misalnya dia discrete gitu. Jadi ini dari si MT ini harus dicari dulu, dilihat dulu model model FPM-nya itu dia dari distribusi apa gitu. Saya berarti ribet banget ya. Iya, gitu deh. Mana gua tahu anjir itu distribusi apa dari ngelihat MT-nya doang. Ya begitu dah. Berarti emang. Oke deh. Oke. Tuh. Materi terakhir itu, iya, lihat di tabel yang itu, yang tabel sakti harusnya ada sih. Ini tulisannya aman kan ya? Dari atas sampai bawah nggak ada yang kecil gede kayak kemarin. Aman, aman. Oke. Nah, ini lanjut ke materi terakhir tuh ada yang distribusi gabungan. Sebenarnya kok masih agak bingung juga yang bagian eh, yang ada gambar-gambar itu loh. Kok bingung, anjir. Gue juga pusing, Dit. Semangat, Dita. Ya ke taruh di mana ya? GWS semua, bener. Oke, kita lanjut. Ini sebisa saya ya bahas yang distribusi gabungan ini, fungsi peluang gabungan karena ini juga bingung. Gue juga bingung. Fungsi peluang gabungannya gimana bacanya? Bentar ya. Ya, oke. Bismillah. Fungsi ini sebenarnya fungsi distribusi diskret gabungan itu mana ya? Ini langsung ke fungsi peluang gabungan atau bivariat. Fungsi peluang gabungan atau bivariat. Bivariat. Oke. Gimana fungsi peluangnya itu bentuknya, bentar. Dia Px1, x2 sama dengan Px1 sama dengan x1, x2 sama dengan x2. Ini syaratnya itu syarat peluang sih sama ya. Semuanya yang gue lihat syarat peluang itu kan di mana Px1, x2-nya itu harus lebih dari sama dengan 0 untuk semua x. Untuk semua x1, x2-nya. X2-nya terus karena ini ubah acak disk. Bentar, bentar. Oh, ini oke, oke. Ini yang bivariate itu yang diskret. Nah, ini diskret. Berarti kan sigma dari X1, X2 ini PX1, X2 totalnya adalah 1. Ini syaratnya. Sama kayak peluang kemarin-kemarin juga. Peluang hasilnya 1.
Nah, terus ada tabelnya. Tabelnya itu ini. Insya Allah aman. Menurut kepercayaan masing-masing harusnya aman. Aman. Harusnya. Bismillah. Kemarin sih udah nyoba-nyoba ya. Harusnya aman. Saya kemarin setelah tahu itu. Ini X1, X2, sampai XM. Ini jumlah. Ini jumlah. Ini untuk yang Y-nya Y1, Y2, sampai YN. YN, your name. Oke. Berarti kan ini PX1, Y1, dan seterusnya ya. Ini terus jumlahnya itu 1. Ini tabelnya. Tabel ya udah. Tabelnya begitu. Terus untuk CDF-nya itu, bentar. CDF-nya itu sama kayak fungsi peluang, tapi kan dia, apa namanya, dia tuh 2 variabelnya, berarti F X1, X2 sama dengan P X1 kurang dari X1, X2 kurang dari X2. Atau bisa juga ditulis F X1, X2 sama dengan sigma T1 kurang dari sama dengan X1 dan sigma T2 kurang dari sama dengan X2 P T1, T2 gitu. Nah, kita masuk ke bentar. Kita contoh ini deh. Kita masuk ke contoh soal misalkan fungsi peluang gabungan dari X dan Y. Berarti kan ini variabelnya X sama Y ya. Bukan X1, X2 sama aja. Dia dua dimensi berbentuk PX, Y sama dengan KXY, di mana X-nya itu 1, 2, 3, Y-nya juga 1, 2, 3. Nah, disuruh yang pertama adalah tentukan nilai K. Tentukan nilai K. Berarti kan kita bikin tabel gabungannya dulu tuh. Ini X, ini Y, ini 1, ini 2, ini 3. Terus ini 1, ini 2, ini 3. Nah, isi tabelnya itu gimana? Oke, kalau misalnya X-nya 1, Y-nya 1, berarti K dikali 1 dikali 1 kan jadi K. Terus ini kalau misalnya X-nya 1, Y-nya 2, 1 kali 2, 2. Berarti 2K. Nah, ini 3K. Terus ini 2 sama 1, 2K ya. Ini 4K. Ini 3 kali 2, 6. 6K. Terus ini 3K. 6K, 9K. Ya kan? Nah, terus nentuin nilai K-nya itu kan kita tahu kalau misalnya ini satu tabel ini kan 1 ya. Berarti kan sigma X, sigma Y dari P, X, Y itu 1. Berarti kan kalau di iniin, berarti total dari semua ini nih, atau kalau dijabarin itu P1,1 ditambah P1,2 ditambah P1,3, P1,3 ditambah P2,1 ditambah P2,2 ditambah P2,3 ditambah P3,1 ditambah P3,2 ditambah P3,3 itu sama dengan 1. Nah, terus ini kan kita tahu dari tabel P1,1 itu berapa tadi? K ditambah 2K ditambah 3K ditambah 2K ditambah 4K ditambah 6K ditambah 3K ditambah 6K ditambah 9K sama dengan 1. Nih.
Ini kan kalau di total 1 tambah 2, 3 tambah 3, 6 tambah 2, 8, 8 tambah 4, 12, 12 tambah 6, 18, 18 tambah 3, 21, 21 tambah 6, 27, 27 tambah 9, 36. 36K sama dengan 1. Berarti dapat hasil K-nya adalah 1/36. Gitu. Nah, terus untuk berarti terus soal ke B-nya itu hitung PX lebih dari sama dengan 2. Inilah. Oke, X lebih dari sama dengan 2 dan Y kurang dari 2. Kurang dari 2. Oke, dan bentar. Berarti kan kalau X-nya lebih dari 2. Bentar. Kalau X-nya, kalau kita nyari, kalau kita nyari X-nya yang lebih dari 2, lebih dari sama dengan 2 kan berarti X-nya 2 sama 3 ya. Terus Y-nya kurang dari 2 berarti 1. Berarti 2,1 sama 3,1. Berarti ini sama dengan P 2,1 ditambah 3,1. Jadinya ya udah tinggal kan KXY ya. Rumus eh, soal awalnya kan PXY itu KXY. Berarti kan 1/36 XY. Berarti 1/36 kali 2 kali 1. Ditambah ini 1/36 kali 3 dikali 1. Jadinya 2 tambah 3 per 36. Jadinya 5/36. Itu. Ada pertanyaan untuk fungsi penggabungan yang diskrit ini? Oke. Bejir, Firman. Oke. Oke, oke. Soal cerita yang mana? Soal cerita yang mana ya? Yang itu kah? Yang continue? Yang bensin? Itu gue juga masih agak bingung. Yang kayak gitu juga, tapi kita yang nyari sendiri X1, X2-nya. Hah? Coba kasih San gimana soalnya. Ini. Oh. Oke. Gue juga bingung. Gue gak tahu mana yang X1, X2-nya. Gue juga gak tahu, San. Oke. Lanjut ke yang continue. Ini fungsi. Lu belum samsek, kok. Bejir. Keburu sih, Wak. Lu datangnya pagi aja. Terus ngerjain di sana. Kan kita ulangan jam 1. Sumpah walau demi apa sama sekali belum. Gue dari jam 7 aja sampai sekarang belum selesai. Lu bejir. Bejir. BWF bawa Lu nulis apa Lu aja, Dit? gue nulis yang nanda semua cuy dari jam 7 gue main HP udah nyampe 3 menit terus nulis lagi. Cuman sampai sekarang belum selesai anjay. Gue GWS. full ngerjain dari tadi. Gue banget. Ya aman jam 1. Datang aja itu kan. Datang pagi biar ngerjain di itu. Adonan dan juga. Bener, oke. Kalau yang apa? eh yang continue ini fx1 x2 dia pakai integral. Sama aja sebenarnya konsepnya dia tapi integral lipat. Jadinya ft ke 1 t2 dt2 dt1. Oke. Terus syaratnya juga sama ya. Total integralnya itu 1 dan fx1 x2-nya harus lebih dari sama dengan. Kita langsung ke apa tuh namanya? Ke soal.
soal. Oke. Oke, ini deh. Ini dulu soal yang ini. Oke, soalnya adalah diketahui peubah nggak tuh? Kayak peubah acak Y1 dan Y2 punya PDF atau fungsi PDF sih anjing. Ya, fungsi densitas gabungan sebagai berikut. F Y1, Y2 sama dengan 1 di mana 0, Y1 sampai 1, terus 0, Y2 sampai 1. 0 untuk lainnya. Nah, suruh nentuin F 0,2, 0,4. Nah, apa namanya? Berarti kan ini dari minta hingga sampai 0,4. Ini untuk Y2-nya. Terus ini 0, minta hingga sampai 0,2 F Y1, Y2. DY1, DY2. Ya kan? Nah, ini kan di soal itu kan dari 0 sampai 1 ya. 0 sampai 1 sama 0 sampai 1 juga. Berarti ini batas minta hingganya ya udah dari 0 sampai 0,4, ini 0 sampai 0,2, F ini fungsi FY1 Y2-nya adalah 1, DY1, DY2. Berarti mah tinggal integral aja. 0,4 ini 0,2 DY2 terus jadinya 0,4 dikali 0,2 sama dengan 0,08. Udah. Terus yang B itu soalnya adalah peluang dari 0,1 Y1 itu batasnya 0,1 sampai 0,3 sama kalau Y2-nya dari 0 sampai 0,5. Nah, ini berarti dari 0 sampai 0,5 terus ini 0,1 sampai 0,3 1 DY1 DY2 sama aja sebenarnya. Ini juga 0,05. Berarti kan ini 0,3 dikurang 0,1 jadi 0,2 ya. DY2. Berarti jadinya 0,2 dikali 0,5. Jadi 0,1 gitu. Nah, gitu. Ada pertanyaan untuk yang soal ini enggak? Terus ada soal lagi yang pakai gambar-gambar. Gue juga masih bingung. Oke. Sorry ya. Kita lanjut ke marginal atau Oke, lanjut ke marginal berarti ya. Oke. Fungsi peluang marginal. Dimana ini ada yang diskrit sama yang Nah, yang diskrit ini P1, Y1 sama dengan ini kebalik gitu. Kebalik. 1, Y2. P2, Y2 sama dengan Y1. Kan kalau diskrit ini memang pakai sigma. Nah, kalau misalnya dia Y1, dia ngitung ininya yang sigmanya yang dari Y2. Sedangkan yang P2 itu, ada Jason. Sedangkan yang P2 itu, itunya yang Y1. Sama, kontinunya juga sama. Bentar. Kontinunya itu F
F1 Y1 sama dengan integral dari min tah hingga sampai tah hingga FY1 Y2 DY2. Jadi dia memang yang dicari F1, tapi dia pakai integral Y2 DY2. Nah, terus yang F2 juga sama kebalik. Jadi integral min tah hingga sampai tah hingga FY1, Y2 DY1 gitu. Nah, untuk soalnya nah, soalnya ini juga dapat dari PPT Forinya. Nih, misal ada fx, y itu 4/35 xy di mana 0 sampai 3. Bentar. Batas x-nya itu 0 sampai 3. Sedangkan batas y-nya itu 1 sampai 4. Ya udah, berarti kita pertama nyari fx kan. Nah, nyari fx-nya itu berarti min tah hingga sampai tah hingga fx, y dy, bukan dx tapi dy. Kita nyari fx pakai dy, nyari fy pakai dx. Tuh. Berarti kan kalau dy batasnya dari 1 sampai 4 ya tadi. 1 sampai 4, 4/35 xy dy. Berarti kan ini jadi 4/35 4/35 xy kuadrat per 2. Ini kan ini turunin ya, diintegralin ya, berarti y kuadrat per 2. Di 4 sampai 1, kalau dihitung, pokoknya hitung integral, masukin aja lah ya. Dapat 30/35 x. Atau 6/7 x. Nah, untuk FY-nya juga sama, tinggal dibalik aja. FY-nya sama dengan integral dari min tah hingga sampai tah hingga fx, y dx. Berarti kan dx itu batasnya dari 0 sampai 3 tadi. 4/35 xy dx. Nah, berarti sekarang yang diintegralin itu x-nya. Berarti 0 sampai 3. Berarti 4/35 dikali x kuadrat per 2. Ya ini itu sebagai konstanta. 3, 0. Tinggal substitusi aja dapat 18/35y. Ada pertanyaan sampai sini? Materinya sih Nan, habis ya mau di nanya, sini. Nan. Apa? Itu berarti nanti hasil akhirnya itu emang masih ada variabel x sama y-nya atau nanti ada soal yang substitusi x sama y-nya? Nah, itu nggak tahu ya. Tapi kalau di apa namanya eh di tulisan, oh ya, di hasil akhir yang Bu Kori tulis tuh 6/7 x, terus di titik 2, no, titik koma maksudnya, titik koma 0x3 pakai batas x-nya gitu. Mungkin nanti tinggal dimasukin aja nggak sih ininya. Tapi kalau misalnya ada x-nya disuruh itu, berarti dimasukin. Harusnya nyampe tetap ada x sama y-nya, tetap ada x sama y karena ya gitu. Karena kan dia dua variabel tapi yang dicari satu-satu gitu. Harusnya segitu ya. Oke, oke. Yang discrete-nya ini juga sama ya. Bentar. Ini kan yang continue. Kalau discrete-nya bentar. Soal discrete juga bentar. Satu. Ini di samping sini dah. Oke. Yang soal discrete-nya itu Px, Y. Nah, oh iya gitu. Nah gitu. Wah, apa saya perlu nulis contoh soalnya juga? Sama aja sebenarnya konsepnya, tapi ya discrete. Berarti ngitungnya secara discrete gitu. Bentar. Oke. Maksud emotnya itu apa ya, Wak? Habis ini apa lagi, Nan? Nah, sebenarnya udah habis ya materinya. Jai. Tapi mungkin kalian ada sesuatu soal yang mau dibahas kah? Sebenarnya gue juga nggak tahu ya bisa ngerjain atau enggak. Soal, soal apa? Soal apa aja? Saya tidak punya soal apa-apa.
Gue bingung. Dari tadi gue tidur, Bajair. Harusnya sih udah ya, udah selesai materinya. Anjay. Sebenarnya itu gue tuh masih bingung yang itu, cuy. Apa namanya? Yang fungsi gabungan yang kontinu, yang gambar-gambar, gambar, kok kayak repot amai. Gambar yang mana, Wak? Yang mana? Yang ibunya pakai GeoGebra, GeoGebra itu. Hah? Yang ini kah? Bentar, yang gambarnya. Bentar, mana ya? Yang fungsi gabungan kontinuan. Iya, nah itu ya. Ah. Sebenarnya kalau yang soal itu kan ngambil dari soal yang nomor 1 di PPT ya. Itu sebenarnya tinggal di itu aja. Tapi yang bingung tuh yang soal nomor 2 yang bensin, bejir. Gue juga masih bingung yang itu. Jadi saya belum bisa menjawab untuk saat ini. Dibakar aja dan benar. Kayaknya palingan nanti gue belajar lagi besok. Gue masih bingung juga. Untung besok jam 1, cuy. Ya udah. Berarti sekian untuk hari ini, guys. Boleh ditutup aja dulu recordnya. Nggak bisa. Oke, benar.